Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Syamsuddin Aziz Saputra, Muhammad Nur Yasin, Muhammad Syafiq Yunensa, Kurnia Pangesti Afesiana, Al-Faizian Darussalam, dan Khairul Muslimin akan mempresentasikan materi tentang masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas. Oke, langsung saja simak presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Yasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang masalah. Masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Lalu terdapat beberapa pendapat, yaitu seperti halnya Likon dan Guba mengungkapkan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya membutuhkan suatu jawaban. Nah, lalu menurut Syahril dan Rizka Ahmad, menurut mereka masalah adalah kegagalan individu dalam pemenuhan satu atau beberapa kebutuhan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Lalu menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, lalu yang kedua, masalah pembelajaran, yaitu pembelajaran sendiri diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terdapat beberapa juga yang mengemukakan pendapatnya, seperti halnya Ahmad Rohani dan Abu Ahmad. Ini mereka berpendapat pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar mengajar yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari berbagai komponen. Antara satu komponen pelajar dengan lainnya saling tergantung dan sifatnya tidak parsial, komplementer, dan berkesinambungan. Lalu menurut Dimyati dan Mugiono, pembelajaran itu adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Lalu menurut Corey, nah di sini menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dalam pendidikan. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa masalah pembelajaran adalah suatu kondisi terhambatnya kegiatan belajar mengajar dikarenakan adanya suatu kegagalan dalam pemenuhan satu atau beberapa kebutuhan di dalamnya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ataupun penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, ataupun antara rencana dengan pelaksanaan itu sendiri. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai pengertian masalah pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Pangesti Afesiana. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah pembelajaran di dalam kelas. Nah, masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas ini saya bagi menjadi 8, yaitu yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar. Sesuai dengan tujuan belajar bahwa yang tercantum di dalam kurikulum bahwa siswa dikatakan lulus pada suatu mata pelajaran jika siswa tersebut memenuhi kriteria kelulusan minimum atau yang biasa kita sebut dengan KKM. Nah, jika siswa ini tidak memenuhi KKM, maka siswa ini bisa dikatakan bermasalah dalam mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan mempunyai intelijensi yang cukup tinggi, namun
tidak digunakan kemampuannya secara optimal, sehingga ini bisa bermasalah dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa yang secara nyata tidak mampu mencapai kemampuannya sendiri, yaitu tingkat IQ yang di atas rata-rata. Siswa yang mempunyai kemampuan intelijensi di atas rata-rata normal, tetapi siswa tersebut tidak mampu mencapai tujuan belajar secara optimal. Yang keempat adalah siswa yang sangat lamban dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang lebih khusus. Yang kelima adalah siswa yang kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti jera dan bermalas-malasan. Dan siswa seperti ini juga biasanya didukung oleh lingkungan yang apatis, yaitu lingkungan yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Yang keenam adalah siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik terhadap yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas atau mengulur-ngulur waktu ataupun membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya dan sebagainya. Nah, yang ketujuh adalah siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian proses belajar di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama itu dapat disebabkan oleh pergaulan antar sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan, sehingga menyebabkan si anak atau siswa ini terpengaruh dengan pola perilaku pergaulan yang serampangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Binansa. Di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab masalah pembelajaran di kelas. Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati, jiwa raga anak mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu, baik yang berasal dari diri sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. Berdasarkan teori ini, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, oleh siswa itu sendiri, dan kedua, oleh lingkungannya. Kita lanjut. Hal-hal yang berpengaruh terhadap proses belajar. Dalam menunjang hasil atau berhasilnya suatu proses belajar, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor internal belajar. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Terdapat berbagai faktor internal dalam diri siswa, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan ajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil ajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan siswa, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Tentunya hal-hal dalam faktor internal ini juga sangat mempengaruhi bagaimana sih sikap kita terhadap belajar, bagaimana sih motivasi kita saat belajar, apakah kita hanya sekedar belajar saja, bagaimana sih konsentrasi kita saat belajar, apakah ketika belajar badannya di kelas tapi pikirannya kemana-mana, bagaimana kemampuan mengolah bahan ajar, apakah hanya sebatas teori.
tanpa ada prakteknya dan lain-lain. Dan yang terakhir di situ ada cita-cita siswa. Saya kira sebagai seorang siswa juga harus punya cita-cita yang tinggi. Lanjut ke faktor eksternal belajar. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Jadi selain dari internal, dari lingkungan, dari eksternalnya juga sangat mempengaruhi proses belajar. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat meningkat bila program pembelajaran disusun dengan baik. Nah, program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar juga. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar. Terus sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Lanjut ke faktor-faktor penyebab masalah belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab masalah belajar dibagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Faktor-faktor internal sendiri adalah keadaan yang muncul dari dalam diri siswa, seperti kecerdasan, pertumbuhan, atau motivasi. Saya kira kecerdasan misalnya itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Jikalau ada keterlambatan, seperti beberapa pengalaman saya misalnya ngelesin menjadi tenter di sesuatu bimbel, ada anak bahkan sampai kelas 6 SD itu belum bisa membaca. Ini kan mungkin ada keterlambatan dalam pertumbuhan dan kecerdasan itu, keterlambatan. Dan saya kira ini juga termasuk masalah ketika siswa itu sekolah di kelas. Lanjut, faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri, seperti keadaan rumah tangga, cara mengajar gurunya, atau kurangnya sarana dan prasarana. Ini sangat berpengaruh. Jikalau keadaan rumah tangga siswa itu biasanya, semisal ini juga beberapa yang pernah saya istilahnya surveikan bersama teman-teman. Kebanyakan anak-anak di jalanan, anak-anak yang putus sekolah itu ya karena pertama biasanya broken home. Ini udah bukan rahasia lagi. Makanya faktor rumah tangga pun sangat berpengaruh. Dan cara mengajar guru, semisal dari oke lah SD nggak apa-apa dengan cara doktrin semisal, lantas naik ke SMP masih doktrin, ke SMA masih doktrin lagi. Saya kira jikalau 100% doktrin di SMA misalnya, itu kurang cocok. Barangkali ini yang membuat pendidikan di negeri kita nggak maju-maju gitu, karena selalu memakai sistem doktrin itu, bahkan sampai di tingkat kampus. Jadi membuat siswa hanya menerima, tidak mau berpikir, dalam artian tidak mau mengkonstruksikan apa yang ia dapat dengan lingkungannya, karena dia udah terbiasa menerima tanpa menyaring. Di sini letak kritis yang mulai hilang, juga dipengaruhi oleh cara mengajar guru atau bahkan dosen. Ada beberapa yang lainnya seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ini sangat berpengaruh. Bagaimana ketika siswa punya suatu hobi atau punya keinginan atau punya minat baca yang tinggi, tetapi semisal di sekolahnya atau di lingkungan sekolahnya tidak ada perpustakaan yang mana bisa menjamin atau bisa memenuhi hasrat membacanya. Atau ketika siswa punya hobi lain, punya kesukaan lain, tetapi
di sekolah kurang, kan bisa menjadi masalah juga dalam belajar. Maka saya kira wali kelas juga harus memahami faktor-faktor yang telah disebutkan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran. Menurut Prayitno, masalah pembelajaran siswa dapat diselesaikan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses belajar siswa. Yang kedua yaitu program pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Langkah yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Di sini seorang guru atau staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi belajar, salah satunya dengan bakat, minat, dan kemampuan. Langkah yang keempat yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, karena belajar yang baik diperoleh dari usaha atau kerja keras. Ketika siswa sudah melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan adu tanggung jawab bersama, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan dan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan prestasi siswa. Langkah yang kelima yaitu layanan konseling individual. Sebagai seorang konselor, sebaiknya bisa mengatasi masalah itu dari proses atau sebab yang mempengaruhi adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ben Salam, NIM 1803016095. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh persoalan pembelajaran di dalam kelas. Saya akan menyebutkan dua hal yang mungkin sering terjadi. Yang pertama adalah membaca buku yang bukan mata pelajaran saat itu. Nah, ini penyebabnya bisa jadi karena murid tersebut belum mengerjakan tugas, kemudian dia ingin mengerjakannya pada jam pelajaran tersebut, tidak pada sesuai makulnya. Nah, kemudian atau bisa jadi pula siswa kurang meminati pelajaran yang sedang dipelajari sehingga dia lebih memilih membaca buku mata pelajaran yang lain. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah guru bisa menegur siswa tersebut karena tidak suka semua mata pelajaran harus dikuasainya. Guru juga berkewajiban mencarikan model-model pembelajaran yang menarik bagi semua siswa. Yang kedua adalah siswa ramai atau ribut ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, penyebabnya adalah biasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru, atau ada sesuatu yang lebih menarik bagi siswa dibanding proses pembelajaran. Solusinya gimana? Solusinya adalah agar suasana kelas menjadi lebih kondusif dan keributan bisa diminimalisir, yaitu guru memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka boleh berkomunikasi dengan temannya saat pelajaran berlangsung, sehingga keributan yang terjadi memang keributan yang terkait dengan pelajaran, bukan karena obrolan-obrolan antara satu teman dengan teman lainnya yang menyebabkan pembelajaran tidak kondusif, sehingga apa yang diajarkan oleh guru kepada siswanya akan menjadi hal yang sia-sia. Ya, sekian yang saya sampaikan. Itu merupakan dua persoalan atau contoh masalah pembelajaran di dalam kelas.